sampai hari ini ketika pas bayarnya tidak ada putusnya jamaah dikirim. Tetap dikirim ya? Iya. Tapi tertibnya dirubah. Biasanya 10 orang jadi 3 orang, 4 orang. Tak boleh rame-rame pula kan? Jemaah lokal lah ya? Iya, jamaah lokal. Lalu sih kirim cuma. Memang bawah ini tak boleh berhenti pula. Sampai Rasulullah meninggal pun jamaah tetap diberangkatkan. Jamaah Osama kan? Si Jaki saya melahirkan lah istrinya. Yang lahir di sana Bunda Ado. Ada katanya kan? Sama surat Samkan. Iya. Dengan Jakarta kan ya? Jadi Lahir kan Mama? iya. Betul lah pula tadi kan. Betul apa tertib tuh. Jangan sampai sudah barang berisi di bawah berapa bulan pun jangan. Tapi walaupun begitu apa ya kan? Nggak dimarahi ya kan? Tidak. Nggak disalahkan. Sendiri Bang kasih Nama. Allah. Oh ya, insyaallah. Ini dah pula jo Anak Aljib apa nih? Hadiah 100 tahun hampir udah usaha agama nih kan. Ada yang orang keluar lahir di jalan Allah. wah gitu ya kan. Allah. Perempuan, orang kuningan Pak Ahmad Saud. Masih muda, Pak? Udah sebaya-baya aku juga lah. Normal, Pak. Normal. Lahirkan normal. Orang awak bukan di Delhi itu saja, jemaah 2.800 hampir 3.000 jemaah yang apa tuh, yang kono lockdown tuh. Dari beberapa negara, entah berapa negara. Dari Afrika saja, dari Benin, Zambia, dari South Afrika, Perancis, Amerika, Belgia, Kroasia pun ada. Yang tak balik Pak Man. Iya, yang kono lockdown tuh lah. Seperti mana lah? Berapa orang mewah tuh? Berapa bulan kau keluar tengah tuh kan? 2 bulan. Gila. Extra aja sudah 4 bulan gula. Masya Allah. Tahu kau Allah. setelah 2 bulan, setiap hari yang kau lewati, maka kau macam keluar 2 bulan. Setiap harinya. Allah. 2 bulan. Berkali apa ya? Berkelipat-lipat Iya, ya. satu hari itu dihitung macam 2 bulan keluar seharinya. Jadi corona bayan orang India. Tentunya pahala orang kerja Allah ni dilipat gandakan Allah 700.000 kali. Jadi mau ada mufti mendengar. Kata mufti ni, ini orang-orang tabligh ni selalu salah apa bicara kata. Itu 700.000 itu sikit. Bukan kenapa disalahkan ya, rupanya Kan terlalu sedikit ya? Allah lebih tinggi lah dari situ lagi katanya pulanya Mas. Mufti pula kan. Iya. Sekehendak Allah Subhanahu wa taala menggajar orang kerja Allah ni. Bain-bain lama, Masya Allah, bain-bain lama, bain-bain tentang apa? Tentang hikmah. Pernah dulu katanya ada orang datang ke Maulana Sa'ad. Maulana, jumpa lagi gitu kan. Aku nak ada satu pertanyaan kepada Maulana. Tanyalah kata Maulana. Jadi kata kawan ni, tapi lupa pula lah gua apa yang nak kutanyakan. Semua kalau orang mendengar ya, gua orang melagan. Masa kau dah bercerita sama ulama begini. Yalah, nanti kalau kau dah ingat, kau boleh tanyakan lagi kata. Jadi ya, ada beberapa hari lagi jumpa lagi, lupa lagi dia. Akhirnya suatu hari berjumpa sama Maulana, dia tanya Maulana, apakah kau sudah ingat apa yang kau mau tanyakan? Iya sudah Maulana. Jadi apa yang kau tanyakan? Kau mau kau tanyakanlah. Maulana, apalah rasanya tai baru sama tai yang sudah kori kata. Itu letak pertanyaan. Cubalah, mau orang di situ mendengarnya. Oh nak dipukul orang lah dia. Allah. Bahasa kau ni. Pertanyaan nyeleneh kan? Iya, nyeleneh, mencagil kalau bahasa kau tawa kan. Iya. Tapi Maulana menangkapnya tak seperti itu, hikmah dia. Katanya kata Maulana, rasa tai baru ni manis katanya. Rasa tai yang sudah kering tu pahit katanya. Apakah Maulana sudah mencobanya katanya? Kata Maulana, segala sesuatu tidak mesti dicoba baru kita mengetahuinya katanya. Tandanya tai baru tu manis, banyak lalat datang katanya. Tai yang lama tu pahit rasanya sehingga satu lalat pun tak datang lagi katanya. Wah, itulah jawaban. Emang hikmah. Jadi orang kan khawatir tentang dakwah nih masa ini sekarang nih. Jadi pas musyawarah di apa sama Maulana lah kan penanggung jawab.
Maulana boleh terjadi dakwah nih kalau begini lockdown. Aku yang khawatirkan bukan dakwah nih kata Maulana. Yang aku khawatirkan apa yang akan Allah berikan kepada orang yang menyusahkan orang dakwah nih. Bukan dakwah nih yang dikhawatirkannya. Orang yang menyusahkan dakwah ini dikhawatirkan apa yang Allah akan berikan kepada mereka. Orang yang menghalang-halang ya. Iya. Jadi kalau orang itu memahaminya ini kan asbabnya kan itu juga lah orang-orang tak suka kepada dakwah ni lah buatnya ini kan. Tapi sebenarnya ini sudah merupakan Allah datangkan keadaan ini untuk melihat hati orang-orang Islam ni, apakah tetap dia dalam dakwahnya atau dalam tidak. dakwah ni, dalam hatinya kepada dakwah ni, imannya kepada Allah. Karena yang kita alami ini katanya ya sama bagaimana yang dialami sahabat. Sahabat, kesusahan, kehausan yang kamu rasakan hari ini masih sedikit dibandingkan kehausannya para sahabat, kelaparannya para sahabat. Sahabat-sahabat itu di lockdown 3 tahun. Sampai susu-susu yang ingin dikeluarkan dari satu orang ibu pun dah tak ada lagi. 3 tahun. Tak bisa berinteraksi di lockdown orang-orang Arab. Tak bisa jual beli, makanan tak ada lagi, tak ada pemasukan makanan. 3 tahun. Ya kita hari ini baru 6 bulan, baru 7 bulan. 3 tahun. 3 tahun. Jadi sahabat-sahabat ini dikenal Allah, dikenal penduduk langit, bukan kebendaannya katanya. Tapi Allah telah mengenalkan sahabat ini dengan purut dan amalnya katanya. Sahabat ini dikatakan ahli Badar, ahli Hunain, ahli Khandaq. Jadi insya Allah kamu nanti dikatakan ahli lockdown. Iya, lumayannya dasar lumayan. Ahli lockdown, maka Allah akan jumpa. Nanti Allah akan samakan tempat kamu bersama orang para sahabat. Sahabat itu kalau Allah yang melalui itunya, melalui khuruz dan amalnya, bukan melalui kebendaannya. Ahli lockdown, ahli Badar. Kan sahabat ini ahli Badar ini bah. Ini ahli Uhud ini. Kan dikatakan Nabi itu kan. Ahli Allah sendiri mengatakannya itu. Ahli Badar digaransi Allah. Ahli Badar digaransi Allah terbebas dari api neraka, ya kan? Sehingga Nabi sendiri pun tapi inilah nasihatnya terakhir tuh memang menangis semua. Menangis Pak. Aku nasihat dia. Katanya kamu pulang nih hati-hati, karena kamu pulang nih setan ikut bersama kamu. Sehingga kamu ada yang sudah 8 bulan keluar, nanti sampai di kampung setan ini terus mengaburkan kemahsuran kepada hati kamu. Mahsyur ya. Supaya setiap orang harus mau apa kamu, memandang pengorbanan kamu. Ketika itu ada di hati kamu, maka sia-sialah kesusahan-kesusahan yang kamu lewati ketika kamu keluar dari Allah. Maka akan menjadi sia-sialah semuanya. Setan dijaga, mau nak disambut lah meriah, nak diapalah. Setiap program nak diutamakan. Namanya suka mau Jangan sampai disebut-sebut. ada di hati kamu itu. Dan itu nanti ketika berjalannya dakwah ni, nanti kan terus berjalan. Nanti akan muncul orang-orang baru. Ada kecemburuan kalau orang baru ni duduk nanti di atas. Pengorbanan kamu keluar kamu 4 bulan. Orang masuk saya sudah 7 bulan, kamu masih udah sosok menarget pula. Ini yang bahaya tuh. Itu kata semalam bayan dia kan. Bukanya ayatnya ta'awanu 'alal birri wat taqwa wala ta'awanu minal ismi wal udwan. Di dalam usaha dunia memang ada perlombaan, berlomba-lomba. Ahli dunia ini berlomba-lomba. Tapi di dalam usaha agama ini bukan berlomba-lomba, tapi saling tolong-menolong.
Cuma ngisi minyak Sebab, terakhir Pak. iya, iya. Sebab di dalam perlombaan itu ada hasad dia. Jadi kalau kamu bawalah perlombaan di dalam usaha agama, maka akan muncullah hasad di hati kamu. Sehingga apabila orang baru mulai duduk dalam apa, dikasih di bangku, mulailah orang-orang lama pun apa? Ini mulailah ribut kan? Merasa dia pula banyak korban ya? Iya, Kenapa itulah dia. pula? Di dalam usaha agama ini memang diperlukan saling tolong menolong, bukan berlomba-lomba. Satu hari katanya sahabat tak bisa berangkat insya Allah karena sakit. Tapi persiapannya sudah ada. Kudonya sudah disiapkannya, duitnya sudah disiapkan semuanya. Jadi satu orang ini nak keluar insya Allah ini tak ada buat apa-apa, tak ada yang nak dibawa sehingga tak bisa dia nak keluar. Didatanginya lah sahabat yang sakit ni. Aku nak keluar jalan Allah, tapi tak ada apa-apa yang ku bawa. Aku tak bisa keluar, ini bawa semua. Ketika dikasihnya sama kawan yang berangkat tu, itu Nabi saya salam, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberi dua-dua pahala kepada kamu. Allah tu kasihkan pahala kepada kamu berdua. Tolong menolong. Jadi kita pulang nih timbul rasa-rasa seperti itu nanti ya. Iya itu bahaya, itu terakhir nasihat dia. Setan tu ikut pulang bersama kamu dia. Akan membisikkan, mengginikan. Kebasuran memang bahaya itu. Tak nampak. Tapi kita cakap. Aku tak malah doh. Tapi tak enak juga aku doang aku. Aku tak malah doh deh. Katanya dia tidak, tapi cakapkan dia juga. Nabi selalu mengajarkan kepada kita seperti itu. Jadi semua kisah sahabat ini sebenarnya untuk diceritakan kepada kita supaya apa saja keadaan usaha agama ini yang terjadi kepada kita dalam usaha agama ini sudah ada jawabannya di hayatu sahabat itu. Ketika ini terjadi, maka perlu kita sering membaca hayatu sahabat. Dengan seringnya kita baca, tahu kita apa yang dikehendaki Allah dalam situasi seperti ini, keadaan-keadaan seperti apa yang dikehendaki Allah, apa yang dikehendaki Nabi-Nya. Nabi Berapa? Ada satu pedang dari Yaman dapat Nabi, ya kan? 300. Jadi siapa yang berhak kukasihkan? Siapa aku cocok kukasihkan di pedang ini? Maka Abu Bakar meminta. Pada Abu Bakar ini saya tak mengenal apunya kan, pengorbanannya. Umar meminta, aku ya Rasulullah, izinkanlah kepadaku, berikanlah kepadaku pedang itu. Begitulah hebatnya Umar. 23 kali atau 24 kali usulnya diterima Allah Subhanahu wa taala menjadi asbabul nuzul turunnya ayat. 24 kali. Setiap usulnya diterima Allah diturunkan jadi asbabul nuzul ayat turun. Bahkan kata Nabi, kalau adalah Nabi setelah aku maka Umarlah pantas menjadi Nabi. Tapi tak Allah berikan. Adalah satu sahabat yang baru. Karkun baru lah. Dikasih Rasulullah tak aja. Namanya Abu Rujana. Ya Rasulullah, berikanlah kepada aku pedang itu dan aku akan menunaikan daripada pedang. Jadi kasihkan Nabi. Sahabat tak komplain, Pak. Padahal di situ ada Umar, ada Ali, ada Abu Bakar, ada Utsman, Abdurrahman bin Auf, Khalid bin Walid. Nabi mengajarkan kepada kita untuk saling tolong menolong dalam usaha agama ini. Bukan saling berlomba. Di dalam perlombaan itu ada hasad kata Maulana Sa'ad. Lain pemahamannya, Pak. Kalau ada hasad di dalam hati awak, mulailah ada kedongkian kan, setan pun terus Masuk dia. Jadi itu untuk menghilangkan hasad tadi. Maka katanya dalam usaha agama ini usaha makbuliyat. Untuk mendapatkan makbuliyat itu ada dua perkara. Yang pertama itu jangan ada hasad di hati awak. Jadi coba nak menghilangkan hasad tadi. Setiap ada hasad di hati kepada seseorang tadi, maka doakan dia. Kemudian berusaha kita membantu dia, menghilangkan daripada hasad kita tadi itu, kita berusaha membantu dia. Setiap kesusahannya kita datang, kita bantu apa keperluan dia. Yang kedua, jangan bermaksiat dikala sendirian. Ini yang berat.
Iya. Jadi kita mampu melewati menghilangkan kemaksiatan di. Apa Pak Guru kok nomor Iya, di hadapan orang bisa kita setel, tapi ketika kita bersendirian, ini yang soring kan? Iya pula aku pikir kan. Kita lebih malu di hadapan orang buat maksiat daripada di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah. Masalah orang kita setel ya. Iya, bisa saja. Jadi inilah yang membuat tak mabulnya gitu. Pribadi lah kan, kok gitu dia hampir rata-rata lah. Bermaksiat sendiri Iya, ya. kalau sendirian. Inilah nak pola-pola tuan apa abunya. Di kita tuh tak ada pala habu Pak Isya, tak pala sekolah normalnya. Sekolah pun lockdown ini kami. Lockdown ya? Udah lama nggak sekolah. Online aja lah, daring. Sekolahnya berarti ya. Daring aja lah.